Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Masjid Hagia Sophia, di mana merupakan salah satu saksi kebesaran Islam di Turki, yang saat ini sudah berubah menjadi masjid yang sebelumnya merupakan gereja selama puluhan tahun. Pada kali ini kita akan bergeser di sebelah barat, tepatnya di Spanyol, di Andalusia, di sebuah kota di selatan kota Madrid, yaitu adalah kota Cordoba, di mana di kota ini terdapat saksi bisu kebesaran Islam di masa lalu. Jejak kejayaan Islam di Spanyol bisa kita lihat dari bangunan-bangunan bersejarah dengan arsitektur Islam. Salah satunya adalah kota Cordoba ini. Kota Cordoba merupakan ibu kota dari pusat pengetahuan di masa pemerintahan Romawi dan menjadikan Cordoba sebagai kota termegah di masanya. Peradaban Islam mulai berkembang pesat terlebih saat Cordoba dipilih sebagai pusat pemerintahan Islam di Spanyol pada tahun 736. Cordoba dikenal sebagai pusat intelektual Eropa. Hal ini ditandai dengan banyaknya perguruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Cordoba. Universitas Cordoba ini merupakan salah satu kebanggaan umat Islam di kala itu. Pada masa pemerintahan Al-Hakam Al-Muntasir, banyak sekolah-sekolah didirikan, banyak perpustakaan didirikan. Hal ini menjadikan kota Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pusat ilmu pengetahuan terutama dalam bidang filsafat, kedokteran, sains, sastra, musik dan kesenian, tafsir, serta fikih. Di Cordoba ada sebuah peninggalan umat Islam di masa lalu, yaitu bernama Masjid Cordoba atau yang saat ini dikenal sebagai Masjid Katedral Cordoba. Masjid Katedral Cordoba merupakan salah satu bangunan yang akan syarat nilai sejarah di kota Cordoba. Bangunan tersebut pernah menjadi rumah ibadah sekaligus antara umat Kristen dan umat Islam di masa itu. Ini menjadikan nilai toleransi yang sangat tinggi di masa itu. Pada proses pendiriannya, struktur asli bangunan tersebut awalnya dibangun oleh Abdurrahman I selaku penguasa dinasti Umayyah pada tahun 784 hingga 786 Masehi. Abdurrahman I membeli setengah gereja tersebut untuk digunakan menjadi masjid, di mana masjid tersebut akan digunakan untuk sholat Jumat pada masa itu. Abdurrahman I membeli setengah gereja dari kaum Kristen itu seharga 100.000 dinar emas, karena pada saat itu harga tersebut jika digunakan untuk membangun gereja baru, luasnya bisa mencapai 3 kali lipat dari luas gereja yang telah dibeli oleh Abdurrahman Al-Dakhil. Hal ini menunjukkan bahwa saat Islam berkuasa, mereka berusaha menjunjung nilai toleransi dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas agama lain, dengan menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati dan menghargai bangunan ibadah agama lain. Dalam catatan sejarah, ketika Islam berkuasa, rasa saling menghormati dan menghargai antar agama saat itu bisa dirasakan oleh semua penduduk Andalusia. Jika kaum Kristen saat itu menolak untuk tawaran dari Abdurrahman Al-Dakhil, maka Abdurrahman Al-Dakhil pun tidak akan memaksa untuk membelinya. Karena berkat keamanan dan kebebasan yang diberikan oleh penguasa Andalusia, maka umat Islam saat itu tidak merasa keberatan. Kembali ke pendirian
dari Masjid Cordoba. Bangunan ini kemudian diperbesar lagi pada abad 9 dan pada abad 10, sehingga membuat Masjid Cordoba ini menjadi lebih besar 2 kali lipat dan menjadikannya satu di antara bangunan suci Islam terbesar di dunia. Sebelum Masjid Cordoba ini didirikan, Abdur Ar-Rahman I awalnya membeli setengah dari gereja Visigoth San Vicente. Hal ini dilakukan agar komunitas muslim bisa melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pada tahun 784, Abdurrahman I membeli setengahnya untuk membangun sebuah masjid baru. Pada tahun 1236, Cordoba ini kembali diambil alih oleh umat Kristen melalui semangat Reconquista atau pengambil alihan. Pada waktu itu, Raja Ferdinand III memerintahkan lentera-lentera masjid untuk dibawa kembali ke Santiago de Compostela untuk diubah kembali menjadi lonceng dan ditempatkan di gereja kembali. Selanjutnya, raja Kristen berikutnya mengubah dan menambahkan beberapa fitur ke dalam Masjid Cordoba tersebut. Dan pada akhirnya Masjid Agung Cordoba, salah satu kesaksian Islam di masa lalu, akhirnya berubah menjadi gereja katedral yang bergaya Renaissance hingga saat ini. Pemirsa yang budiman, jika kita melihat sejarah di negara lain, sebetulnya ada banyak tempat ibadah yang sebelumnya merupakan sebuah masjid kemudian diubah menjadi sebuah gereja, seperti halnya yang terjadi di Andalusia ini. Ini merupakan salah satu keruntuhan terjatuhnya kekhalifahan Islam di tanah Andalusia. Selain Masjid Cordoba, ada beberapa bangunan masjid indah peninggalan umat Islam di Andalusia lainnya yang tersebar di beberapa kota di Spanyol yang kemudian dialihfungsikan kembali menjadi sebuah gereja pada saat ini. Di antaranya adalah Masjid Raya Sevilla yang didirikan pada tahun 1174 Masehi oleh Sultan Abu Yusuf bin Abdul Mukmin dari dinasti Muwahhidun, telah diubah menjadi gereja pada saat ini dengan nama Santa Maria de la Sede atau dikenal dengan sebutan Gereja Katedral Sakila, yang merupakan katedral gotik terbesar dan gereja terbesar ketiga di dunia. Selain itu, di kota Toledo juga bernasib sama. Masjid di kota ini telah menjelma menjadi Gereja Santo Cristo de Luz, Gereja Santa Maria, dan Gereja Santo Thomas. Sedangkan di kota Granada, Istana Alhambra yang di dalamnya terdapat Masjid Agung Alhambra diubah bangunannya menjadi Gereja Santa Maria. Dan saat ini Masjid Sultan yang terdapat di dalam Istana Alhambra kini telah dikuasai penuh oleh pemerintahan Spanyol. Pada tahun 1492, kejayaan Islam di Andalusia ini runtuh setelah diambil alihnya Andalusia oleh kerajaan Katolik setelah 800 tahun lebih dikuasai oleh kerajaan Islam. Nah, sebenarnya apa penyebab dari jatuhnya Islam di Andalusia? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga adalah persoalan ekonomi di masa itu. Yang keempat adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang kelima adalah hilangnya peran ulama di masa itu. Semoga perkembangan Islam di Eropa, khususnya di Spanyol ini, bisa terus meningkat dan mengembalikan
masjid-masjid yang kini sebagai gereja bisa dialihfungsikan kembali untuk ibadah umat muslim saat ini. Demikian pembahasan kita tentang bukti kejayaan Islam di Andalusia atau di Spanyol. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan bisa jalan-jalan ke Spanyol ya?